kemarin kan kita membahas dia akan memberi pengaruh di dalam fiil yang dia masuki. Yang mana fiil yang dia masuki, yang mana fiil mudhari yang mempunyai zaman hal atau istiqbal. Pada awalnya itu mempunyai zaman hal atau istiqbal. Ketika kemasukan nun taukid, maka zamannya murni menjadi apa? Lupa. Menjadi fiil mudhari ya. Ketika kemasukan nun taukid, maka murni zamannya menjadi zaman apa? Zaman istiqbal. Itu pengaruh dalam segi dalam segi mana. Adapun pengaruh dalam segi lafzinya yaitu yang asalnya mu'rab menjadi masa sudah lupa. Apa kebanyakan yang dimasukkan sehingga yang sebagian ingat sebagian lupa gitu. Berlanjut tentang pembahasan tentang nun taukid. Halaman berapa? 81. Pengaruh nun taukid ketika masuk kepada fiil mudhari yaitu dia menjadikan fiil mudhari yang asalnya mu'rab menjadi mabni. Bahkan membuang membuang nun yang ada pada fiil mudhari yaitu pada af'alul khamsah, pada amsilah al-khamsahnya pun juga ikut dibuang. Ini pengaruh atau dampak masuknya nun taukid kepada fiil mudhari. Bukan hanya saja nun yang akan dibuang, tapi dalam pembuangan tersebut akan ada pembuangan secara massal. Nun begitu nunnya sudah dibuang mengajak ke permasalahan lain, yaitu ikut juga wawunya ikut dibuang ketika masuk ada yang di sana jamak atau yang ada ya-nya. Hadful wawu ya ulin nun taukid. Membuang wawu dan ya karena nun taukid, kedua nun taukid yaitu wawu dan ya juga ikut dibuang. Qalu wa yuhdhafu wawu yaquluna wa taf'aluna wa ya utaf'alina. Adapun ucapan beliau yang membuang wa yuhdhafu wawu yaquluna wa taf'aluna wa ya utaf'alina atfun ala qawlihi, yaitu diatofkan pada ucapan beliau wa yuhdhafu ma'ahma an-nun fil amsilah al-khamsah, yaitu diatofkan pada ucapan beliau wa yuhdhafu ma'ahma an-nun fil amsilah al-khamsah. Bukan hanya saja di sini, maka pembuangan tersebut ketika masuknya nun taukid bukan hanya saja pembuangan nun yang di sana menjadi alamat i'rab, tapi juga berimbas pada pembuangan wawu dan ya. Yaitu ya pengaruh. Haywatu daku ma'ahuma an-nun minal amsilah al-khamsah, yaitu dengan adanya nun taukid, kedua nun taukid tersebut, nun yang pada amsilah al-khamsah juga ikut dibuang. Wa yuhdhafu ma'ahuma, dan juga bersamaan dengan itu wawu yaf'aluna wa taf'aluna wa ya utaf'ali, yaitu bersamaan dengan pembuangan nun tersebut wawunya lafaz yaf'aluna dan taf'aluna juga ikut dibuang. Bahkan ya-nya lafaz taf'alina pun juga ikut dibuang. Wa tahrirul makna, adapun ya uraian maknanya ya annahu idza dakhalat an-nun al-khafifah awil tsaqilah, bahwasanya ketika nun taukid khafifah atau nun taukid tsaqilah ketika masuk ke mana, ala jam'il mudzakkar au ala al-wahidah al-mukhatabah yuhdafu minhuma al-waw wal ya, yaitu ketika masuk kepada apa, jamak mudzakkar atau wahidah mukhatabah, yaitu yang di sana lafaz taf'alina, maka dibuang wawu dan ya-nya. Bisyarti ayyakuna ma qablal wawu madmumah, tapi ada syaratnya, jangan asal dibuang. Ingat-ingat ini syaratnya. Syaratnya apa? Bisyarti ayyakuna ma qablal wawi madmumah, dengan syarat huruf sebelum wawu harus dibaca dhammah. Wa ma qablal ya'i maksuran, dan huruf sebelumnya harus dibaca kasrah. Litadullu ad-dhammah 'alal wawi wal kasrah 'alal ya' al-mahdhufai, ini supaya apa? Dhammah menunjukkan terhadap wawu dan
alaihi masih ada kenangannya. Kenangan terhadap wau adalah huruf yang berdom. Kenangan terhadap ya adalah huruf yang tikas. Itu semua menjadikan kenangan. Wa in kana al-qiyas, walaupun sebenarnya kiasnya yaitu ibqa'ud dhamir. Wa in kana al-qiyas ibqa'ud dhamir ma'anur sakilah. Li'anna al-awwal harfi mad wa tsani mudghamnya, karena huruf awal berupa huruf mad dan huruf yang kedua berupa huruf idgham. Kalau sejatinya menurut kiasnya yang namanya huruf awal berupa huruf mad dan yang huruf kedua adalah huruf idgham, maka sebenarnya hal tersebut masih boleh iltiqa'us sakinin ala hatihi. Kenapa kok di sini tidak dilakukan? Kama bagiya al-alif fi fi'lil isnain, sebagaimana tersisa pada fi'il isnain pada jamak apa isim tasniyahnya kan kemarin boleh iltiqa'us sakinain. Kok di sini kok tidak boleh? Nahu idhaban, seperti contoh idhaban itu kan boleh. Tapi pada masalah yang aluna dan taf'aluna wa taf'alina kok semuanya dibuang. Lakin lamma wajaba halquhu ma'al khafif mudhika ma'al saqilah darban lil bab. Ketika di sana dibuang itu lebih ringan, maka istilahnya membuangnya itu wajib, karena di sana tuntutannya adalah keringanan, yaitu memberikan dispensasi yang lebih ringan. Sebenarnya ya kalau kiasnya boleh itu ditetapkan, tapi tuntutannya untuk lebih ringan ya dibuang. Tapi alasan seperti ini wallahu a'lam, apakah memang seperti itu alasannya atau memang peletakan dari orang Arabnya seperti itu dibuang. Jadi ini mungkin alasannya muncul setelah adanya lafaz tersebut, bukan lafaz tersebut muncul setelahnya ada alasan. Kalau di sana lafaz tersebut muncul setelah adanya alasan, mestinya dia bisa dikiaskan. Tapi ini alasan karena muncul setelah adanya lafaz tersebut, akhirnya lafaz tersebut alasan ini ya mengikuti pada lafaznya. Ada muhadzbil alif linnunait taukid. Ini nunait taukid, maksudnya asalnya nunaini. Karena ini ditaukid diidhofahkan pada lafaz at-taukid, maka ya-nya dibuang, nunnya nunait taukid. Jadi seperti itu. Pada linunaini at-taukidaini maksudnya seperti itu. Tidak membuang alif karena non taukid. Waliqa'il ayyakul walima halifu al-waw wal ya min yaf'aluna wa taf'alina. Kenapa para ulama itu membuang wawu dan ya pada contoh yaf'aluna dan taf'alina? Idza dakhala alaihima an-nun as-sakilah, ketika pada lafaz yaf'alu dan taf'alina tersebut kemasukan nun sakilah. Kenapa kok dibuang itu? Walima tuhdafu al-alif min tasniyah. Walam tuhdaf al-alif min tasniyah idza dakhala alaihima an-nun as-sakilah, dan tidak dibuang alif pada tasniyah ketika di sana kemasukan nun sakinah. Ma'an nasakain al-awwal harfumat wasani mudgham bil jami. Padahal huruf yang pertama berupa huruf mad dan huruf yang kedua berupa huruf yang diidghamkan. Alasannya kenapa kok dibedakan gitu? Kok pada lafaz taf'aluna dan taf'alina ketika kemasukan nun jamak nun taukid, kok di sana nun dan ya-nya itu semuanya dibuang, nun dan wawunya juga dibuang, padahal pada tasniyah kok tidak dibuang. Ingat kaidahnya kemarin. Padahal syarat bolehnya iltiqa'us sakinain huruf pertama berupa huruf mad dan huruf yang kedua huruf yang diidghamkan. Jadi pada contoh yaf'aluna mestinya itu kan boleh. Karena apa? Masih ala hati iltiqa'us sakinain ala hatihi. Pada contoh tadhaban itu boleh gitu kan? Karena masih apa? Iltiqa'us sakinain ala hati. Kenapa kok di sini kok dibuang? Itu pertanyaannya. Yumkin ayyujab anhu biwajhaini. Mungkin di sini kita akan memberikan jawaban dengan dua jawaban atau dua arah. Al-awwal
Innama lam tuhdab al alif minat tasniyah, bahwasanya tidak dibuangnya alif dari tasniyahnya binaan ala anna fil alif ziyadat maddin dunal wawu wal ya. Karena berdasarkan bahwasanya di dalam alif itu ada tambahan mad yang mana tidak terjadi pada wawu dan ya. Wahuma, dan keduanya yaitu wawu dan ya, wa in kana harfai maddin, walaupun keduanya berupa huruf mad, aidan lakin madduhuma la yablugh mablag maddil alif, yang mana mad pada huruf wawu dan ya tidak sama yaitu dengan mad yang ada pada alif. Kata alasannya seperti itu. Diterima apa enggak? Ya alasannya sudah seperti itu. Ya alasan karena alif lebih panjang dan karena wawu dan ya tidak sama seperti, ya memang dalam bentuk dari awal sudah tidak sama. Tapi kan setelah kita kembalikan ke kaidahnya itu mestinya kan boleh gitu. Tapi ya wallahu a'lam, ini adalah alasan. Apapun alasannya, jawabannya sudah seperti itu, sudah terjadi. Wasani, adapun yang kedua, annahu law hudifat al alif, andaikan alif dibuang. Nah, ini yang ada masuk akal, ini jawaban yang kedua. Annahu law hudifat al alif agak masuk lah gitu, bukan ya masuk akal secara penuh gitu. Annahu law hudifat al alif min halal talbasa atasnya bil mufrad bila fil wawu wal ya. Andaikan yang pada isim tasniyahnya nanti alifnya dibuang, maka ini akan sama dengan mufrad bila fil wawu wal ya, berbeda dengan wawu dan ya, karena pada wawu dan ya nanti tidak ada iltibas, tidak ada kesamaan dengan mufrad. Fa anna hadwahuma la yuaddi ila ilbas, karena pembuangan wawu dan ya tidak mendatangkan kepada iltibas. Wala tudhab nunun taukid, dan tidak dibuang nun taukidnya di fawatit taukid, karena kalau nun taukidnya yang dibuang nanti faedah taukidnya kapan apa gitu. Wali ada dalil ala qalbiha, dan tidak ada bukti kalau nun taukid nanti dibuang. Terus kalau nun taukid itu boleh dibuang, terus bukti pembuangannya apa? Juga tidak ada. Nanti yang boleh dibuang akhirnya wawu dan ya, karena apa? Masih ada qarinah yang menunjukkan yaitu adanya huruf yang sebelumnya dibaca dhammah ataupun yang dibaca kasroh. Makanya ya ingat-ingat masalah itu menjadi kaidahnya, boleh ketika seperti ini, boleh ketika seperti ini. Hada idza lam yakun al-fi'lu naqisan. Nah, selama ini tidak berupa fi'il naqis. Nahu hal yadribunna, seperti contoh hal yadribunna fil jam wa hal tadribinna fil mukhatabah. Au naqison madmumal ain, atau berupa fi'il naqis yang di sana ainnya dibaca dhammah fil jam'i al mudzakkar wal maksuril ain fil mukhatabah, atau berupa fi'il naqis yang di sana ainnya dibaca dhammah dalam fi'il mudzakkarnya dan dibaca kasrah pada mukhatabahnya. Sawa'un kana dzalika dhamma wal kasru asliyan, baik dhammah atau kasrahnya di sana keduanya asli atau tidak jadi pengaruh. Yang penting di sana ainnya nanti berharokat dhammah ataupun berharokat kasrah. Nahu hal yaghzunna lil jam, ini jadi contoh yaghzunna. Asalnya apa? Yaghzu goza, asluhu gozawa ya, gozawa gozau. Kalau kemasukan nun taukid fi'il mudhari yaghzu yaghzuwanna yaghzunna. Susah enggak? Enggak sih, enggak susah. Insyaallah kalau dipelajari terus, namanya belajar itu sedikit demi sedikit. Nahu hal yaghzunna lil jam'i, itu untuk jamak, asluhu yaghzuwunna, yang mana asalnya adalah yaghzuwunna. Terus ya dibuang karena dia berupa naqis. Wa hal tarminna lil mukhatabah au aridon, atau karena hal yang baru. Hal tarmunna
lil jami' wa hal taqzinna lil muhatabah wa kaifiyatun nakis ta'ti fi babihi. Karena nanti pembahasan nakis ini ada pembahasannya sendiri. Di sini cuma lagi awal-awal pemanasan. Oke. Intinya alasan kenapa kok tidak dibuang alif alif kok tidak dibuang ya, alasannya alif itu lebih panjang dibandingkan wawu dan ya. Sedangkan wawu dan ya itu ya gak sama dengan alif, dan wawu dan ya tidak sama dengan alif alasannya, sehingga wawu dan ya akhirnya dibuang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua ini yang lebih mengarah gitu. Kenapa kok pada alif tidak boleh, pada tasnya tidak boleh dibuang alifnya? Karena kalau dibuang maka akan sama dengan mufradnya. Adapun pada pembuangan yang di sana wawu dan ya boleh dibuang, karena pembuangan wawu dan ya tidak ada iltiqat, jadi aman. Wallahu a'lam. Nah, itu intinya jawaban. Mau diwadami hadfil wawu wal ya, tempat tidak membuang wawu dan ya. Qauluhu illa idzan fataha ma qablahuma, kecuali pada huruf yang sebelumnya, illa huruf yang sebelum apa? Ya sebelum tersebut dibaca fathah. Min qaulihi wa yuhdafu wawu yaf'aluna wa ya utafalina, ay wa yuhdafu wawu yaf'aluna wa ya utafalina ma'anu nayi taukid illa idza kana ma qablahuma maftuhan, yaitu wawunya lafaz yaf'aluna dan lafaz taf'alina ketika bersamaan dengan taukid itu dibuang kecuali huruf sebelumnya dibaca fathah. Maka ketika huruf sebelum wawu dan ya ini dibaca fathah, maka wawu dan ya tidak boleh dibuang. Fa innahuma la tahzafani, maka keduanya tidak boleh dibuang li adamin dalil, karena tidak adanya bukti. Nanti kalau dibuang huruf sebelumnya berhurufkan fathah, bukti pembuangannya apa? Akhirnya tidak ada yang menunjukkan bahwa ada wawu yang terbuang. Tidak ada yang menunjukkan adanya ya yang terbuang. Bal mutaharrikani, apa taharrikani? Ada gak yang mutaharrikani? Gak ada. Bal mutaharrikani bi harokatin min jinsihi ma wallahu a'lam. Ini taharrukani apa? Mutaharrikani ya, kalau mutaharrikani ya berarti menggunakan isim maf'ul, isim fa'il. Bahkan keduanya berharokat dengan harokat yang sejenisnya. Ya, masalah yang di sana boleh dibuang itu kan kalau di sana dia mempunyai harokat yang menunjukkan hadran min iltiqa'is sakinain, karena dikhawatirkan terjadinya iltiqa'is sakinain. Hadza wa in kana al-fi'lu naqisan maftuhul aini. Ini pada permasalahan ketika fi'il tersebut naqis dan berharokat fathah ainnya. Seperti contoh la tahsyawunna. Pada contoh la tahsyawunna asluhu tahsyayun. Nah. Terus fakulibatil ya'u alifan, kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Kenapa? Litaharruki hawan kita hima qablaha. Karena sebelum alif berharokat, karena apa? Ya berharokat dan sebelumnya dibaca fathah. Faltaqo as-sakinani, maka kemudian bertemulah dua huruf mati, wahuma al-alif wal wawu, yaitu alif dan wal wawu. Summa hudifat al-alif, kemudian alif dibuang. Lidilalatil fathi alaiha, karena ada fathah yang menunjukkan terhadap alif tersebut. Summa hudifa nunul i'rab, kemudian nun i'rab dibuang. Lillah an-nahiyah, karena la an-nahiyah. Summa akkada binunihi, kemudian ditaukidi dengan nun taukid. Faltaqo as-sakinani, kemudian bertemulah dua huruf mati. Wahuma, adapun kedua huruf mati tersebut an-nun wal wawu.
Fatum matil waw, kemudian waw ditumah lisakina ini karena bertemunya dua huruf mati, walam tutab, dan dia tidak boleh dibuang. Tidak ada dalil karena tidak ada bukti. Wala tahsyayinna, mudah gak? Bisa ditasawurkan ini? Apa pusing? Perlu ditulis? Bentar ya, ya sabarlah. Masalahnya ini tasawur. La tahsyawunna, asalnya seperti apa? La tahsyayu, jadi ada kaidah seperti ini, ketika ada wawu atau ya berharokat dan setelahnya berupa huruf yang berharokat fathah, maka ya harus diganti alif. Pernah dengar kaidah seperti itu? Menjadi seperti la tahsyaw. Nah, ketika la tahsyawna, apa yang terjadi? Iltiqa'u sakinain. Kalau iltiqa'u sakinain, apa yang dilakukan? Hudifatil maka apa yang terjadi seperti, kenapa alifnya dibuang? Ya boleh saja dibuang karena ada fathah yang menunjukkan dia dibuang, maka menjadi la tahsyaw. Kemudian nun dibuang. Nun dibuang karena apa? Ada lam nahi. Ketika lam nahi masuk kepada fi'il mudhari, maka menuntut membuang nun. La tahsyaw. Nah, terus didatangkan alif untuk apa? Kalau belum dimasukin taukid. Terus setelah itu mendatangkan nun taukid. Apa yang terjadi? Iltiqa usah sakinain. Karena nun ini asalnya dua nun seperti ini. Jadi iltiqa usah sakinain yang pertama dengan wow. Terus apa yang dilakukan agar ini bisa terselamatkan, tidak terjadi iltiqa usah sakinain? Akhirnya ini diberi harokat dhamma. Maka pada seperti ini wawu tidak boleh dibuang. Kalau pada contoh taf'aluna, tadi kan belum dicontohkan ya, sekalian aja. Ini kemasukan nun taukid. Jadi seperti apa? Taf'alun. Apa yang terjadi? Iltiqa'us sakinain. Ketika iltiqa'us sakinain seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Membuang wawu. Kenapa kok wawunya boleh dibuang? Ada domah yang ada domah yang berharokat yang di sana menunjukkan ada wawu yang terbuang. Begitupun pada contoh taf'alinna. Tapi pada contoh tahsyawunna itu tidak bisa, tidak boleh membuang. Alasannya kenapa? Tidak ada penunjuk bahwasanya wawu ini nanti terbuang. Karena apa? Karena sebelumnya berharokat, maka menuntut wawu berharokat. Paham ya? Sebenarnya simple. Ya, insyaallah nanti paham semua insyaallah. Sampai mana tadi? Tidak ada dalil ya, karena tidak ada dalil. Wala tahsyayinna, begitu juga pada lafaz tahsyayinna lil mukhatabah, aslu tahsyayina. Faqulibatil ya al-ula alifan. Ya karena kaidah ketika ada ayat yang berharokat mati seperti ini, la tahsyayina. Faqulibatil ya al-ula alifan. Alif yang pertama, ayat yang pertama diganti menjadi alif. Karena apa? Dia berharokat dan sebelumnya berharokat fathah. Sudah ada paham kaidah seperti ini? Nanti saya kirim ya di grup tentang masalah qawaidul ilal.
biar tahu kamu baca aja sendiri. Di sana gampang simpel kok. Tentang masalah idza taharrakatil wawu wal ya'u wa qablaha mutaharrika wa qablaha muftatahatan wa qulibatil wawu wal ya'u alifan. Itu kaidah. Ketika ada wawu dan ya berharokat dan setelah dan sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, maka wawu dan ya diganti menjadi alif. Nah, jadi itu menjadi kaidah, nanti dipelajari sendiri. Nah, pada contoh latah syayinna asluhu adalah latah syayina. Fakulibatil ya al-ula alifan. Kemudian ya pertama diganti menjadi alif litaharruki hawan fitahi ma qablaha. Karena dia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Faltaqo as-sakina ini ketika sudah dijadikan alif maka terjadilah yang namanya iltiqaus sakinain. Wa huma al-alif wal ya, yaitu alif dan ya. Fahudifatil alif, kemudian alif dibuang lidilalatil fathi alaiha, karena ada fathah yang menunjukkan terhadapnya. Summa nunul i'rab, kemudian nun i'rab juga ikut dibuang. Summa ubida binu ini, kemudian ditauhidi dengan nun tauhid. Faltaqo as-sakinani, sehingga terjadilah temunya nun faltaqo as-sakinani, dua huruf mati. Wa huma an-nun wal ya. Fakusiratil ya disakina ini, kemudian ya-nya diharokat kasrah. Karena apa? Karena adanya bertemu huruf mati. Wala tablunna lil jam'i, begitu juga pada lafaz tablunna lil jam'i asluhu latublawunna. Fa'ala bihi fa'ala bihi ma fa'ala bitasyawunna, maka lakukanlah sebagaimana kamu melakukan pada lafaz tasyawunna. Wa fasalahu likaunihi wa ya. Jadi paham ya? Metodenya sama. Jadi masalah taf'alina juga sama, nanti dibuang diganti ya-nya diganti alif. Setelah diganti alif terjadi iltiqaus sakinah, dibuang alifnya. Terus ketika dibuang alifnya, terus nunnya dibuang, nun i'rabnya dibuang, terus didatangkan nun taukid. Ketika didatangkan nun taukid iltiqaus sakinah. Ketika iltiqaus sakinah menuntut ya-nya harus diharokati kasroh. Karena apa? Ingin dibuang karena tidak ada apa yang menunjukkan dia terbuang. Qauluhu fa imma tarayinna, adapun pada contoh ucapan beliau fa imma tarayinna lil mukhatabah asluhu tarayina ala wazni taf'alina mengikuti wazan taf'alina. Fanukilat harokatul hamzah, kemudian harokat hamzah dipindah ila ra kepada ra. Fahudifatil hamzah takhfifan, kemudian hamzah dibuang karena untuk meringankan. Fasara, apa terjadi? Taroyina. Fakulibatil ya al-ula alifan, kemudian ya sama, ya yang pertama diganti alif. Fahudifatil alif lisan, kemudian alif dibuang karena bertemu iltiqaus sakinah. Fasara taroyina, sehingga menjadi lafaz taroyina. Fazida in lisyarti, kemudian di sana ditambahkan in lisyarti yang pada pertama imma yang tersebut. Wa hudifa nunul i'rab, kemudian nun i'rab dibuang lil jazmi karena alamat jazm. Fasara intaro, kemudian menjadi lafaz intaro. Summa zidat ma, kemudian ditambahkan ma. Fasara imma taro, menjadi lafaz imma taro. Fakulibatil nun, kemudian nunnya fakulibatil nun miman, kemudian nunnya diganti mim. Wa udghimat dan diidghamkan. Summa akada binuni, kemudian summa ubida binuni, kemudian ditauhidi dengan nun taukid. Ketika sudah ditauhidi dengan nun taukid, apa yang terjadi? Faltaqo as-sakinah, maka terjadilah dua huruf berkumpulnya dua huruf mati. Apa saja itu? Wa huma al-ya wa nun. Summa kusratil ya bis-sakinah ini, kemudian ya-nya dibaca kasrah karena iltiqaus sakinah ini. Fasara imma taroyin, maka menjadi lafaz imma taroyin. Nah, jadi proses satu kalimat kalau dalam masalah i'rab itu panjang. Jadi dulunya itu seperti apa? Kamu harus tahu dulu.
dari awalnya taroyinna, dari lafaz tarayinnya melalui proses panjang dari satu ke satu sampai terakhir menjadi lafaz tarayin. Tarayinnya itu tidak melalui satu proses saja, tapi melalui beberapa proses qawaidul ilal. Jadi ini hubungannya dengan qawaidul ilal. Jadi masalah qawaidul ilal ya dipelajari sedikit-sedikit, nanti dipahami. Wa innama awrada al-musannif lil muhatabah. Paham kan? Tapi prakteknya nanti bisa dipraktekkan kan masalah seperti ini bagaimana? Atau pusing? Dipraktekkan lagi. Cukup kan? Apa mau dipraktekkan lagi? Sama. Ya udah, insyaallah kalau sudah paham praktek bagaimana yang pertama, berikutnya nanti yang lainnya disamakan. Wa innama awrada al-musannif lil muhatabah misalah ini, hanya saja beliau pada masalah muhatabah mendatangkan dua contoh di amro ini karena ada dua permasalahan. Ahaduhuma, yang pertama anna sukutun min taksyayin nabi sababi dukhulun nawfaqid. Adapun membuang nun pada masalah taksyainna disebabkan masuknya nun tauhid. Wa sukutun nunul i'rab min fa imma tarayinna, adapun membuang nun i'rab pada masalah lafaz tarayinna bisabab dukhul di kalimat imma allati ya harfus syar, yaitu disebab masuknya kalimat imma, yang mana imma adalah huruf syarat. Wal akhar tasyayinna mu'talul lam, sedangkan yang lain yaitu lafaz tasyayinna yaitu mu'tal lam ghairul mahmuz. Wa tarayinna mu'talil lamil mahmuz, sedangkan pada lafaz tarayinna yaitu mu'tal lam yaitu berupa fi'il mahmuz. Beda, tahu gak antara mu'tal lam atau yang mahmuz? Nah, yang di sana kalau yang mahmuz itu baik di sana ada mahmuz fa, mahmuz ain ataupun mahmuz lam, itu yang di sana salah satunya dari tiga bangunan huruf fa ain lamnya itu berupa huruf hamzah, maka itu dikatakan mahmuz. Dikatakan mahmuz fa kalau fa fiilnya berupa, dikatakan mahmuz ain kalau ain fiilnya berubah hamzah, itu pun seterusnya. Dikatakan mahmuz lam kalau lam fiilnya berubah hamzah. Jadi simpel insyaallah. Faro dari kulli wahidin minhuma misalan, sehingga beliau mendatangkan pada setiap keduanya contoh tanbihil mubtadi, untuk mengingatkan orang yang baru belajar ala annahu muhawa, bahwasanya kedua hukum tersebut sama. Mawadi'u fathu akhiril fi'li bin nunaini, tempat-tempat fathahnya akhir fi'il disebabkan dengan adanya dua nun. Kapan? Ya nanti kita bahas. Wayub tahu, beliau mengatakan wayub tahu akhirul fi'li, pada akhir fi'il dibaca fathah. Kapan? Idza kana fi'lal wahid wal wahidah al ghaibah, ketika di sana mufrad dan mufradah ghaibah. Aqul mata dakhalatin nun as-sakilah wal awil khafifah, ketika ada nun sakilah atau khafifah masuk alal fi'li terhadap fi'il minal mufradat al-khamsah, dari mufrad yang khamsah, min mufradil mutakallim wa jam'uhu wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah, yuftahu akhiruha, maka akhirnya dibaca fathah. Li'annahu, jadi masalah ghaibah mufrad ghaibah, mutakallim mubadah atau mutakallim ma'al ghaib, itu semuanya dibaca fathah. Li'annahu law lam yuftah, andaikan itu tidak di fathah, fala yahlu min ayyuskan aw yudam aw yud, maka tidak bisa dikosongkan dari harokat sukun, dhammah ataupun kasrah. Maka ya kalau tidak di fathah ya kemungkinan bisanya sukun, dhammah atau kasrah. La sabila ilal awal, tidak mungkin kepada sukun. Li'annahu yu'addi ila tiqa'us sakinaini, karena kalau disukun maka nanti akan terjadi iltiqa'us sakinaini. Wala ila sani, dan tidak mungkin juga di dhammah, yaitu yudham. Li'annahu yaltabisa al-wahid al-mudzakkar bil jam, karena masalah yang di sana mufrad mudzakkar akan sama dengan jamak. Wala ila salis, dan tidak mungkin pada yang masalah yang ketiga yaitu kasrah. Li'annahu yaltabisa al-wahid al-mudzakkar awil wahidah al-ghaibah
akan sama dengan apa? Bil wahidah al mukhatabah, akan sama dengan wahapa mufrad mukhatabah. Wali anna nun taukid kalimatun bi ra'siha, dan karena alasan nun taukid kalimat yang secara dasarnya indom matila kalimatin ukhra dikumpulkan kepada kalimat yang lain, mawamin adatihim, dan dari kebiasaan ulama Arab atau ulama annahum idza raqibu kalimatan ma'a kalimatin ukhra fatahu akhirul kalimah al-ula. Karena menjadi kebiasaan orang Arab bahwasanya ketika menyusun kalimat satu dengan kalimat yang lain, maka yang pertama itu harus diharokat fathah. Seperti contoh khamsata asyara. Jadi masalah contoh khamsata asyara, lafaz khamsata dan lafaz asyara itu kan sendiri-sendiri, dulunya asalnya sendiri khamsatun lima. Tapi kalau kamu ingin menggabungkan khamsata asyara, masalah menjadi bilangan 15, maka digabungkan khamsata asyara. Tidak boleh khamsatun wa asyara, tapi digabung menjadi khamsata asyara. Ketika khamsata asyara, maka kebiasaannya itu pada lafaz khamsatanya atau salah sata asyara, masalah arba'ata asyara, semua yang di depan yaitu tarkib susunan yang pertama harus diharokat fathah. Jadi semuanya seperti itu. Jadi ini harus banyak mempunyai maklumat. Ya salah satunya maklumatnya seperti ini. Jadi kemungkinan kenapa kok yang dipilih kok istilahnya fathah dalam masalah yang seperti itu? Ya, ketika yang namanya penambahan ini masalah nun taukid itu seperti kalimat yang lain. Ketika nun taukid itu ditambahkan digabungkan pada kalimat yang lain, maka kebiasaan orang Arab pada kalimat yang pertama itu dibaca fathah. Jadi seperti apa Allah alam alasannya ya seperti itu. Berarti kalau melihat kebiasaan, berarti semuanya adalah mengikuti dengan kebiasaannya orang Arab. Tapi alasannya datang belakangan. Ya alasan ya memang fathah akhaful harakat, yaitu dalam segi kaidah. Jadi kapan, di mana ketika kemasukan nun taukid baik itu sakilah atau khafifah, kapan itu dibaca fathah, kapan? Pada contoh yang suruna, maka ya pada mufrad 5. Yang suruna, yang lain lagi apa? Satu lagi sama tansuran maju. Karena yang ghaibah, mufradah ghaibah dengan mufradah muqaddamah sama. Yang berikutnya ansuran. Yang terakhir nasuran. Jadi semuanya ada dari semuanya ini dibaca fathah. Ya selain itu nanti ada tasniyah, ada jamak. Jadi ya masalah jamak dan tasniyah kan sudah dibahas pembahasannya. Ada yang menjadi tasawuna, ada yang menjadi taf'aluna. Ya tergantung nanti dia fi'il nakis atau tidak. Sudah paham ya? Kapan dibaca fathah ketika sambung dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah, kapan dan di mana tempatnya? Tempatnya berada di lima tempat ini. Sebenarnya kalau kamu buka di amsilah at-tasrifiyah, nanti kamu kelompok-kelompokkan aja sendiri. Mana yang dibaca fathah, mana yang dibaca dhammah. Buka. Biar tidak susah kamu
langsung aja dibuka di sana, dikelompokkan sendiri biar lebih paham. Pada halaman 42 itu, kalau di Amsilah atas Ribiyah, contoh banyak yazuwanna yazuwani yazunna tagzuwanna tagzuwani yazunna yazunani yazuwanna yazuwani tagzunna tagzinna tagzuwani tagzunani agzuwanna tagzuwanna. Jadi ini masalah satu barisan ini, tapi diurai di dalam masalah kitab ini, diuraikan. Benar semuanya simpel saja. Mawadi dhamma akhirul fi'il bin nunaini, tempat-tempat dhamma akhir fi'il ketika bertemu dengan dua nun taukid. Kalau di sini beliau mengatakan wiyudhammu idza kana fi'la jama'atin syukur. Di dhamma ketika di sana berupa pada fi'il jama' mudzakkar. Aqulu wa yudhammu akhirul fi'li, pada akhir fi'il dibaca dhammah idza kana al fi'lu fi'la jama'atil mudzakkar, fi'lu jama'atil dzukur, ketika fi'il tersebut berupa fi'il jama' mudzakkar. Li'annahu law lam yudham, andaikan dia tidak dibaca dhammah, fala yakhlu min ayyuskan aw yuftah aw yuk, maka tidak mungkin itu kosong dari masalah harokat sukun, fathah ataupun kasrah. Wala sabila ilal awal, tidak mungkin diarahkan ke pertama iltika usakina ini, akan nanti terjadi iltika usakina ini. Wala ilasani, dan tidak mungkin juga dengan yang kedua iltika fi'il jama'atil dzukur bi fi'il wahid wal wahidah al-ghaibah, akan sama dengan yang di sini. Wala ilasalis, dan tidak mungkin dibaca kasrah iltika fi'il jama'atil dzukur bi fi'il wahidah al-mukhatabah, maka akan sama dengan yang mukhatabah, yang mukhatabah mufradah mukhatabah. Aw naqulu innama yudammu akhirul fi'li liyadulla ala annal wahdu al-wawun, atau kita mengatakan bahwasanya di dhammah akhir fi'il tersebut untuk menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Pada contoh yang aluna itu bahwasanya di sana kenapa dibaca dhammah, ya untuk menunjukkan wawu yang dibuang. Mau kasrah akhiril fi'li bin nunaini, tempat-tempat kasrah akhir fi'il dengan sebab kemasukan nun taukid. Qala wa yuksaru idza kana fi'lal wahid al mukhatabah, dibaca kasrah ketika fi'il ketika berada fi'il atau wahid mufrad mukhatabah. Aqulu wa yuksaru akhirul fi'li idza kana al fi'lu fi'lal wahidah al mukhatabah, li'annahu law lam yuksar fala yahlu min ayyuskan aw yuta aw yudam. Andaikan tidak dikasrah maka ya akan diharokati sukun, fathah atau dom. Wala sabila ilal awal iltika usakinan wala ila sanil iltibasil fi'il wahidah al mukhatabah bi fi'il wahid al wahidah al ghaibah, wala ila salis, dan tidak mungkin pada yang ketiga, yaitu apa? Dhammah. Lam tabasa fi'il wahid al mukhatabah bi fi'il jam'il mudzakkar. Ya, nanti kalau di harokat dhammah katanya akan sama dengan yang jama' mudzakkar. Jadi tujuan semuanya ini kok dibeda-bedakan harokatnya, ya tujuannya untuk membedakan. Aw naqul innama kusira akhirul fi'li al-wahidah al-mukhatabah litadullu al-kasri alal ya al-mahdhuf, atau kita bilang bahwasanya memberi harokat kasrah pada fi'il yang di sana mufrad mukhatabah menunjukkan pada kasrah yang bisa menunjukkan pada ya yang dibuang. Wa idza arabta kaifiyatul ilhaq wa kaifiyatul mulhaq bi fataqulu fi amril ghaib mu'akkidat bin nun asakilah yansurunna ila akhiri. Jadi saya gambarkan secara utuh ya, biar nanti tidak bingung gambarannya seperti apa. Contoh apa? Yansurunna ya.
masalah apa? Cari yang di sana akhirnya diharokati fathah dulu. Ada berapa? Pertama yang surah 1. Berikutnya ini fathah kan? Fathah kan? Terus katanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berharokat fathah pada akhirnya. Sekarang kita mencari yang di sana berharokat dhammah. Yang surut 1. Mana lagi? 2. Ada berapa? 2. Terus kita cari yang di sana berharokat kasroh. Nah, ada 1. Jadi dari sekian kelompok ini yang berharokat fathah ada 5. Yang berharokat dhammah ada 2. Yang berharokat kasroh ada 1. Jadi gampang seperti ini. Jadi kenapa perlu ada amsilah atas tasbih? Ya artinya untuk tasbihkan aja sendiri kita ketika seperti ini. Nanti pada yang ini melalui kaidah ilal juga seperti ini. Ini yang akhirnya masalah tansuruna menjadi sebenarnya seperti apa kok menjadi seperti itu. Tapi bi'tibar yang harokatil akhirnya ya nanti ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat dhammah, ada yang berharokat kasroh. Kok jadinya seperti itu? Ini melalui proses panjang. Ya seperti kita sebut di awal prosesnya. Sekarang kita beranjak tentang pembahasan isim fa'il maf'ul minas sulasi al-mujarrad. Jadi semua ini sudah terjawab kan? Bagaimana dari segi prosesnya sehingga nanti pada huruf akhirnya kok sampai seperti ini. Ya tujuannya diantaranya salah satunya untuk membedakan. Ya memang tujuan utama biar untuk membedakan. Kalau nanti antara mufrad seumpama sama dengan jamak, terus yang mana yang menunjukkan arti mufrad, yang mana menunjukkan arti jamak, akhirnya dibedakan. Adanya beda seperti ini yang menunjukkan bahwasanya oh ini menunjukkan arti yang seperti ini. Jadi bisa dipahami ya. Ismul fa'il wal maf'ul minas sulasi al-mujarrad. Sekarang kita membahas tentang isim fa'il dan isim maf'ul dari sulasi mujarrad. Sekarang beralih ke pembahasan berarti berakhir sudah pembahasan tentang nun taukid. Qala wa amma ismul fa'il adapun yang dinamakan isim fa'il wal maf'ul dan isim maf'ul minas sulasi al-mujarrad dari fi'il sulasi mujarrad. Fal aksar yaitu adapun kebanyakannya ayyaji'a ismul fa'il minhu ala wazni fa'il. Kebanyakannya isim fa'il dari isim sulasi mujarrad mengikuti wazan fa'ilun. Taqulu nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, wa nawasiru. Jadi penafsir tasrifnya ke bawah jadi nasirun, nasirani, jadi dari mufrad ke musanna ke jamak. Terus mufrad muannas, terus mufrad musanna muannas dan jamak muannas dan seterusnya seperti itu. Simple. Kalau bisa menasrif ke atas, ke bawah, ke sampingnya semuanya jadi mudah. Aku lama farqa min bayanil af'al syara'a fi bayani kaifiyatu bina'i ismail fa'il wal maf'ul. Ketika beliau sudah selesai menjelaskan tentang fi'il, maka sekarang beranjak bagaimana cara membuat kedua isim fa'il dan maf'ul. Ismail fa'il itu dari kata bina'a ismaini. Ya, akhirnya digabung dimudhofkan pada lafaz al-fa'il, akhirnya nunnya dibu ismail fa'il wal maf'ul. Li'an nasmal fa'il karena isim fa'il sifatun liman sodaro minhu alfi fi'il. Karena yang namanya isim fa'il adalah sifat yang di sana bagi orang yang di sana memulai bekerja, memunculkan pekerjaan sebagai
Wasmul maf'ul sifatun lima waqa'a alaihil fi'li, dan isim maf'ul sifat bagi orang yang di sana terkena pekerjaan, maka dinamakan isim maf'ul. Fayahtaju ila bayaniha, maka membutuhkan untuk penjelasan kedua isim tersebut. Wa inna ma kuntima ismul fa'il, hanya saja isim fa'il didahulukan ala ismil maf'ul, mengalahkan pada isim maf'ul li amroini, karena dua permasalahan. Ahaduhuma, adapun salah satunya, annal fa'ilah, bahwasanya yang namanya fa'il aslun itu adalah asal, binisbah ilal maf'ul, menjadi asal kalau dinisbatkan kepada isim maf'ul. Falidha kuddima ismul fa'il, karena itulah isim fa'il didahulukan. Asalnya adapun permasalahan yang kedua, anna ismul fa'il bimanzilatul fi'il karena yang namanya isim fa'il menempati posisinya fi'il ma'lum. Li'annahu ya'malu amalahu, karena dia beramal sama seperti fi'il ma'lum. Wa ismul maf'ul, adapun isim maf'ul bimanzilati fi'li ma lam yusamma fa'iluhu, yaitu mengambil posisi seperti fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Fakama annal fi'li al-ma'lum, kama annal fi'la al-ma'lum, sebagaimana bahwasanya fi'il ma'lum itu aslun binisbah ila fi'li ma lam yusamma fa'iluhu, kalau dinisbatkan pada fi'il yang tidak disebutkan fi'ilnya, maka fi'il maklum menjadi pokok. Maka ada ismul fa'il aslun binisbah ilal maka isim fa'il ketika dinisbatkan kepada isim maf'ul, maka dia juga menjadi pokok atau asal. Nah, maka di sini pembahasan kenapa kok didahulukan isim fa'il. Ya, alasannya karena yang namanya isim fa'il adalah yang dasar, dan isim maf'ul adalah yang fa'il. Adapun wazannya adalah mengikuti wazan fa'ilun, itu kalau isim fa'il. Bina'u ismil fa'il minas sulasi al-mujarrad, bangunan isim fa'il dari sulasi mujarrad. Jadi bentuk bangunannya seperti apa? Ya, nanti kita bahas. Wa huwa ma istaqqa min yaf'alu, yaitu dia lafaz yang terbuat dari lafaz yaf'alu. Liman qama bihi al-fi'l, bagi orang yang di sana melakukan pekerjaan. Bimakna al-hudus, yaitu menggunakan arti pekerjaan. Wa huwa imma ma'khudun minas sulasi al-mujarrad aw ghairuhu, ada kalanya dia diambil atau dibuat dari sulasi mujarrad atau selainnya. Fa ammal ma'khud minal mujarrad fal aqsam ayyaji'a ismul fa'il alal mudhari'il ma'lum ala wazni fa'ilin. Adapun yang dibuat dari mujarrad, maka kebanyakan isim fa'il ikut atau datang dengan wazan fa'il. Kalau diambil dari mudhari' ma'lum, maka mengikuti wazan fa'ilun. Wa kaifa ahduhu minhu, bagaimana cara membuatnya dari fi'il mudhari' ma'lum, yaitu ayyuhdzafa harful mudhara'ah, yang pertama huruf mudhara'ahnya dibuang dulu. Terus wa yuzadu alif bainal fa wal a, kemudian ditambahkan alif di antara fa dan ain. Setelah itu apa? Wa yuksaru ma qablal akhir, kemudian sebelum akhir dibaca kasrah. Jadi kamu ambil bentuk mudhari'nya yang mabni ma'lum, terus huruf mudhari'ahnya dibuang, ditambahkan alif antara ain dan antara fa dan ain. Setelah itu huruf sebelum akhir dibaca kasrah, maka menjadilah isim fa'il. Simpel kan? Simpel. Wa amma hadfu, jadi coba aja dipraktekkan, ditulis di bukumu itu. Contoh yang 10. Nah, yang 10 terus dibuang huruf mudhari'ahnya. Terus datangkan alif setelah fa, antara fa dan ain. Setelah itu koma qoblal akhir diberi harokat kasrah. Apa yang terjadi? Wa amma hadfu harful mudhara'ah. Adapun membuang huruf mudhara'ah, falitazu la sifatu, agar supaya sifatnya hilang. Sifat apa? Mudhari'nya. Wa amma ziyadah, adapun penambahan, fali alla yaltabis bil agar supaya tidak sama dengan jadi pembuangan huruf mudhara'ah agar menghilangkan sifat mudhari'nya. Adapun penambahan alif, agar supaya tidak tertibas dengan madi. Kalau dibuang huruf mudhara'ahnya saja, apa yang terjadi? Ya kembali ke fi'il madinya. Wa amma kaunuha al alif,
tastalzim as-sakl wal alif akhaful harokat, sedangkan alif adalah akhaful harokat. Wa amma kaunuha bainal fa wal ain, adapun kok harus di antara fa dan ain, kali annahu law zida fil awal lazima al ibtida bisa. Andaikan dia ditambahkan di awal maka harus memulai dengan huruf yang nanti walau furika la kharaja an haqiqati wajhi al as. Andaikan dia nanti diharokati maka keluar dari asal peletakannya. Jadi peletakannya untuk apa ya? Untuk menunjukkan makna pekerjaan tersebut. Idza wudi'a al alif ala sukun, ketika alif tersebut wudi'a diletakkan untuk berharokat sukun, yang mana asalnya ingin membuat alif tersebut berharokat sukun, kok tiba-tiba diharokati. Wala takdiri kaunihi mutaharrikan fala yahlu, ketika dikirakan dia berharokat maka fala yahlu min ayyakuna maftuhan aw madmuman aw maksuran, maka harus ya tidak bisa lepas dari yang namanya fathah, dhammah ataupun kasrah. Wala sabila ilal awal, tidak mungkin ke arah yang pertama. Apa yang pertama? Maftuh. Lintibasihi bil mudhari, maka nanti akan sama dengan mudhari. Mudhari yang apa? Al-mutakallim. Wala ilasani, dan tidak mungkin juga pada harokat dhammah. Lintibasihi bil amr, maka akan sama dengan fi'il. Wala ila salis, dan tidak kepada yang ketiga yaitu kasrah. Li'annahu law kusira lazima al-furuj min al-kasrah as-sakilah ila dhammah al-atqal, maka nanti akan terjadi dari kasrah yang berat kepada dhammah yang lebih berat lagi. Nanti mengucapkan dari kasrah ke dhammah jadi tambah berat. Walau zida, ini penambahan tentang masalah penambahannya. Kenapa kok ditambahkan di antara ain, antara fa dan ain? Ya, ketika di awal saja. Alasan yang pertama sudah tidak ditambahkan di awal, sudah bisa dijawab. Terus walau zida fil akhir lau tabasa bil musanna. Nah, kalau ditambahkan di akhir gimana? Walau zida fil akhir lau tabasa bil musanna. Kalau ditambahkan di akhir maka akan sama dengan isim tasniyah. Walau zida qoblal akhir, kalau ditambahkan sebelum akhir, apa yang akan terjadi? Lau tabasa bil masdar, maka akan sama dengan contoh nahwu dahabun atau dihabun. Wa amma kasru ma qoblal akhir, adapun ini sudah pembahasan lain. Adapun kasroh dia sebelum akhir, kenapa kok nanti menjadi lafaz fa'ilun? Kenapa kok sebelum akhirnya harus dikasroh gitu? Kan bisa dengan fa'ala atau fa'ula. Kenapa kok harus kasroh yang diletakkan? Fali'annahu law lam yuksar, andaikan itu tidak dikasroh, fala yakhlu min ayyatah au yudha, maka tidak bisa lepas dari di fathah atau di dhammah. Wala sabila ilal awal, tidak mungkin pada yang pertama. Li'annahu law fataha law tabasa ilmu fa'il bima di mufa'ala, seperti contoh qatala. Jadi tidak ada bedanya antara lafaz qatala dengan lafaz qatilun kalau nanti diharokati fathah sebelum akhirnya. Wala ilasani, dan tidak mungkin pada harokat dhammah, yaitu harokat yang kedua. Li'annahu law dhammah lakana mustasqilan, andaikan itu di dhammah mestinya itu akan terjadi berat. Lakin nakatakul fahina idin yaltabisu bi amril mufa'alah. Akan tetapi kamu nanti akan protes lagi kan? Akan protes, yaitu ketika lafaz fa'ilun tetap seperti itu maka akan sama dengan amril mufa'alah, yaitu amarnya wazan mufa'alah. Berarti contoh qatala yuqatilu, akhirnya fi'il amarnya qatil, itu kan? Qatil la tuqatil, sama kan? Sama, yaitu qatala, masalah qatala yuqatilu muqatala dan bahwa muqatilun. Tapi yang di sana yang mujarradnya gimana? Qatala yaqtulu, qatala yaqtulu qatlan nama qalan tawaqa, sama enggak dengan amar
gimana lagi. Karena yang lainnya mau disamakan dengan yang lain, dibuat dengan yang metode lain, ternyata tidak bisa juga. Faida alimta hakada bi yang suruh nasirun ala wasni fatakulu nasirun nasironi nasiruna nasiratun nasirotani nasirat fi jam'i nasirat jam'ul muannasisa wa nawasir fi jam'iha jam'ita ala siwatil muntahal nawasirnya yaitu siwat muntahal jumu'nya. Idil fa'ilah yujma'u ala fawa, karena yang namanya lafaz fa'ilah dijamakan mengikuti wazan fawa. Seperti lafaz kadharibatin ala tawa, na'imatin ala nawa, qa'imatin ala wa yajuzu ayyakuna nawasir yang unasirun ala ghairil ya, tapi ini tidak kias. Kalau lafaz nasirun dijamakkan menjadi nawasir itu tidak kias. Kalau nasiratun itu kias. Idil fa'il, karena lafaz fa'il idza kana sifatun liman yakil ya juma'u ala fawail ala latutu. Ini tidak sesuai kaidah. Nahu fawaris wa nawakis bi jam'i faris wa nasis. Boleh ya boleh, tapi ya saat atau keluar dari kaidah. Yang benar gimana? Yang benar coba lihat di catatan kaki itu. Yang benar nanti ya mengikuti wazan yang lain. Kalau wazan mafa'il atau nawasir itu untuk yang di sana muannas atau yang di sana ghairu akil. Itu boleh diikutkan yang di sana jama' atau siwat muntahal jumu' atau jama' taksir nawasir atau mafa'il ya, kalau di sana muannas atau sifat untuk muannas atau ghairu akil, ataupun yang akil atau mudzakkar yang mudzakkar di sana tidak boleh diikutkan, di sana boleh tapi di sana sal. Waznu ismul fa'il, pahamkan tentang cara membuat isim fa'il dari lafa'ah dari sulasi mujarrad? Paham? Bagaimana cara membuat isim fa'il dari sulasi mujarrad? Mengikuti dengan mengambil fi'il mudhari yang mabni, setelah itu membuang huruf mudhari'ahnya, setelahnya menambahkan alif dan fa dan ai, kemudian usiroha qabla'a. Jadi simpel aja sebenarnya ya, seperti itulah. Kalau kamu hafal tasrifannya ya, saya hafal tasrifannya tapi metodenya gak hafal ya, gak jadi masalah kan. Tasrifannya fa'ala yaqulu fa'ala fa'ilun itu isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul dan seterusnya. Ya tapi kan di sana ada metodenya bagaimana asalnya. Waznu ismul fa'il bi ghairi fa'ilin, wazan isim fa'il pada selain fa'il. Maksudnya seperti apa ya? Selain sulasi mujarrad, fa'il nama qalafal aksar. Pada selain lafaz fa'il, bukan pada, ada yang di sana wasim fa'il tapi tidak mengikuti wazan fa'il. Seperti lafaz rahim, itu berarti isim fa'il tapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Fa'in nama qala, hanya saja beliau mengatakan fal aksar ayyati ismul fa'il minas sulasi mujarrad ala wasni fa'ilun. Kebanyakan isim fa'il itu datang menggunakan wazan fa'ilun, kebanyakannya, tapi ada juga kok yang tidak banyak. Li'annahu qad yati ismul fa'il minas sulasi al-mujarrad, terkadang juga ada isim fa'il yang di sana dari sulasi mujarrad ala wazni fa'alun dan fa'u dan fa'ilun wa fa'ilun, semuanya lil mubah. Contoh ghaffarun, rahim, karim, fahadirun. Jadi ada contoh innahu kana ghafurun. Jadi mengikuti wazan fa'ul juga mempunyai rahim juga sama. Itu semuanya menunjukkan arti isim fa'il tapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Jadi semuanya sudah tahu kan, nanti kalau di
isim fa'il ini. Fa'alun lima yurid, ya fa'alu juga isim fa'il. Tapi hanya saja pada lafaz-lafaz tersebut tujuannya lil mubalaghah. Fa'alul berarti zat yang banyak melakukan. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau fa'ilun lima yurid, ya orang yang melakukan apa yang dikehendaki, hanya sebatas melakukan, tidak ada sifat mubalaghah. Paham? Bina usmil maf'ul minas sulasi al-mujarrad. Bangunan isim maf'ul dari sulasi mujarrad. Sudah selesai, sudah paham tentang isim fa'il. Kita belajar pembahasan isim maf'ul. Waqala, beliau mengatakan wa ammasmal maf'ul minhu. Adapun isim maf'ul dari sulasi mujarrad fa'ala wazni maf'ulun, maka mengikuti wazan maf'ulun. Taqulu mansurun mansurani, terus jadi wazan maf'ulun atau mansurun nanti seperti itu. Bahkan beliau di sini di dalam matanya tidak menyebutkan bagaimana metode membuatnya, cuma bentuknya seperti ini loh, mansurun contohnya. Aku loh. Wal aksar, adapun kebanyakan ayyadi ismal maf'ul, yaitu kebanyakan isim maf'ul itu datang minal mudhari al majhul, dari mudhari yang majhul. Ala wazni maf'ul, nah itu mengikuti wazan maf'ul. Wa kaifiyatu ahdu, adapun cara membuatnya itu dari minhu. Kaifiyatu ahduhu minhu, adapun cara membuatnya dari apa tadi? Mudhari yang apa? Majhul. Bagaimana metode membuatnya? Ayyuhdhifa minhu masalah. Yang pertama harus dibuang apa? Harful mudhara'ah. Ayyuhdhifa minhu harful mudhara'ah. Kama marro. Ya seperti sama dengan isim, harus dibuang dulu huruf mudhara'ahnya. Untuk apa? Menghilangkan sifat mudhara'ahnya. Terus wa tuzadu mimu maftuhah. Kemudian ditambahkan mim yang dibaca fathah fi maudhihi, pada tempat apa? Ya tempatnya huruf mudhara'ah. Wa yudhammu ma qablal akhir, kemudian huruf sebelum akhirnya dibaca dhamma. Summa yashba'u, kemudian dibaca kenyang. Maksudnya seperti apa? Ya kalau menuntut agar puas membacanya harus dhammah itu kan, kalau ingin membacanya puas harus ditambahkan wawu. Litawalladu minhu al-wawu. Wa amma ziyadah fali alla yalzamu al-tidak bisa. Adapun penambahan, kenapa ada tujuh penambahan? Supaya tidak memulai dengan huruf yang mati. Karena setelah membuang huruf mudhara'ah yang mabni majhul, terus apa yang terjadi? Yunsaru masalah. Ketika huruf mudhara'ahnya dibuang, apa yang terjadi? Ya mati, maka ditambahkan mim. Wa amal mim farisyabihi bil wawi. Adapun mim karena dia menyerupai dengan wawu. Dalam segi apa? Bisyafawiyah, dalam sama-sama huruf syafawi. Ma'a ta'adzuri ziyadati hurufil mad. Karena berserta dengan itu huruf mad tidak mungkin ditambahkan. Wa amma fathahu adapun fathahnya mim falikhifatin, karena lebih enteng. Wa amma dhamma ma qablal akhir, adapun membaca dhammah huruf sebelum akhir fali alla yaltabisa bismil ma, maka adapun membaca dhammah huruf sebelum akhir supaya tidak sama dengan isim. Maka seperti contoh maktalur. Wa imma isba'ihi, adapun membaca isba'nya fali adami maf'ulin ghairu makrumin wa ma'unin. Adapun membaca puas atau membaca panjang supaya tidak seperti lafaz maf'ulin. Berbeda pada lafaz makrumin dan ma'unin, kecuali lafaz makrumin dan ma'unin. Ini ada pengecualian. Faida fa'alta hakaza, ketika kamu melakukan seperti itu, fi yang suruh ditambah yang suruh, ya suruh, apa yang akan kamu simpulkan?
Nah, itu lafaz mansurun ala wazni maf'ulun. Fatakulu mansurun. Ayo baca bareng-bareng. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, mayasirun. Ya sudah. Jadi lafaz mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Jadi seperti itu. Cara membuatnya ya ambil dari fi'il mudhari, dibuang huruf mudhari'anya, ditambahkan mim, terus dibaca huruf sebelum akhirnya dibaca dhammah, terus ditambahkan wawul lil isbah. Jadi sudah jadi fi'il isim maf'ul. Bina'u ismul maf'ul minal lazim. Membuat isim maf'ul dari fi'il lazim. Nah, ini ada permasalahan. Iya, kalau itu masalah isim maf'ul yang di sana tidak dari fi'il lazim, bisa mansurun, mansuroni, mansuruna. Tapi kalau yang tidak fi'il lazim bagaimana? Apakah bisa mansuru apa? Seperti marun, mamrurun, mamruron, bisa enggak? Seperti makumun, maukufun, maukufani, boleh enggak? Kalau hal-hal fi'il lazim, maka di sini disebutkan bina ismul maf'ul minal lazim, membuat isim maf'ul dari fi'il lazim. Qala, dia mengatakan wa taqulu mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna. Fasunna ya wa yujma'u wa yusanna wa yunassu wa yu'annasu ad-dhamir bima yata'adda bi harfil jar bismil maf'ul. Jadi nanti harus ada menggunakan huruf jar. Jadi mamrurun bihi, mamrurun bihima, dan seterusnya. Aqulu wala yaji'u ismul maf'ul min al-fi'il lazim. Tidak boleh dalam isim maf'ul yang di sana dari fi'il lazim itu di tasrif bawah, li annahu sifatun liman waqa alaihi al-fi'l. Alasannya apa? Karena dia sifat yang di sana bagi orang yang terkena pekerjaan. Wal lazim la yaqa ala syai'. Sedangkan fi'il lazim atau lazim itu tidak terjadi sesuatu apapun. Lazim itu kan hanya sampai pada fa'il, tidak sampai ke maf'ul. Akhirnya pada seperti ini tidak bisa itu loh. Pakai fayusofu bihi. Bagaimana itu bisa disifati? Faida arad tabina ahu min marro. Ketika kamu ingin membangun bangunannya dari fi'il marro, masalah ta'dihi, yaitu min marro ta'dihi, yaitu memuta'adikannya, summa ta'khudu minhu kama marro bikaifiyati ahli fatakul, maka kamu harus mengucapkan apa? Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihiminalil mu'annas. Jadi contoh-contoh masalah seperti ini banyak terjadi di masalah-masalah kitab fikih. Jadi ada nanti kamu ketika menemukan mahkum alaih, mahkum feh, mahkum feh, itu kenapa kok itu ya tuntutannya? Ya diantaranya seperti itu. Jadi ini pengetahuan. Jadi kamu tahu kok harus dengan menggunakan mamrur bih, mamrur bima. Ya memang tuntutannya dia tidak bisa dibuat mamrurun, mamruroni atau yang seterusnya. Alasannya apa? Li'anna ma tu'addi bihi ismul maf'ul yasiru kal juz'in minhu. Karena sesuatu yang di sana dimuta'addikan dengan isim maf'ul pada isim maf'ul, maka itu akan menjadi seperti bagian dari isim maf'ul tersebut. Falau ulhiqa alamatut tanis wal jam'i qablahu lazima tawasutuhuma. Kalau di sana dimasukkan alamat tanis atau jamak sebelumnya, maka harus ada tawasulnya wa mumtani'un. Walau ulhiqa bi ba'dahu lazima ilhaqu alamatihi bi ghairi wa huwa aidan mumtani'un. Jadi semuanya tidak bisa ya, akhirnya ya dengan mendatangkan huruf j. Paham ya? Paham tentang kenapa kok isim maf'ul tidak bisa ya? Karena yang namanya terbuat dari isim yang lazim, ya nantinya namanya lazim itu hanya dia beramal sampai pada fa'il. Kalau seperti ini bagaimana?
Lafaz fa'ilun menggunakan arti fa'ilun dan maf'ulun. Ada satu lafaz tapi di sana mempunyai arti fa'ilun, bisa mempunyai arti fa'ilun dan juga bisa mempunyai arti maf'ulun. Qala wa fa'ilun qad yaji'u bi makna ismil fa'il. Lafaz fa'ilun itu terkadang menggunakan makna isim fa'il. Seperti contoh rahimun. Wa bi makna maf'ul, seperti contoh al-qatil, seperti lafaz al-qatil. Aku iklam, ketahuilah annal fa'ila sesungguhnya lafaz fa'il qad yaji'u ismal fa'il. Terkadang dia berupa isim fa'il. Lafaz fa'ilun itu lafaz yang mustarok. Mustarok bisa dia bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ul. Cara membedakannya gimana? Kalau dia itu bermakna fa'ilun dengan lafaz yang dia bermakna maf'ulun. Ar-Rahim seperti lafaz ar-Rahim. Fa innahu bimakna ar-Rahim. Maka lafaz ar-Rahim di sini bermakna ar-Rahim. Wa qad yaji'u bimakna ismal maf'ul. Dan terkadang juga dia mempunyai makna isim maf'ul. Qatil seperti lafaz qatilun. Fa innahu bimakna al-maqtul. Lafaz qatil di sini mempunyai arti al-maqtul. Fa amma idza kana bimakna al-fa'il. Adapun ketika dia itu bermakna fa'il, fala yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas. Maka di sini dia tidak sama antara mudzakkar dan mu'annasnya. Kalau kamu mengapa lafaz fa'ilun itu ingin yang menggunakan apa? Makna fa'ilun, maka antara mu'annas dan mudzakarnya harus berbeda. Satunya harus rohim, satunya harus rohimah. Jadi itu bermakna isim fa'il. Wa idza kana bi makna al-maf'ul, akan tetapi ketika dia mempunyai makna isim maf'ul, yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas, maka sama antara mudzakkar dan mu'annas, hanya intaqad dama al-mausuf ketika yang disifati ada di depan. Seperti marartu bi rajulin qatilin wa imra'atun qatilin. Jadi tidak ada bedanya bi rajulin qatilin dan wa imra'atin qatilin. Maka di sana berarti ini bermakna isim maf'ul ay maktulun. Paham ya? Bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya lafaz fa'ilun yang di sana bermakna isim fa'il, yaitu antara mudzakkar dan muannasnya harus berbeda. Tapi yang di sana bermakna isim maf'ul, bermakna fa'ilun, bermakna maf'ulun, tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannasnya. Menggunakan lafaz muannasnya juga qatilun. Paham? Jika tidak, maka nanti akhirnya bikotilika wa bikotilatika, jadinya seperti itu. Maka akhirnya pada masalah ini disamakan. Bina ismil fa'il wa maf'ul min ghairi sulasi. Membuat isim fa'il dan maf'ul dari selain sulasi. Jadi pembahasan yang membuat dari fi'il sulasi sudah selesai dan caranya sudah sangat simpel sekali, yaitu yang mudah dari awal sudah dijelaskan, nanti bisa diperhatikan sendiri. Sekarang kita membahas tentang membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari selain sulasi. Berarti ya nanti ada yang sulasi mazid bi harfin bi salah satu harfin dan rubai juga. Wa amma ma zada ala salasati ahruf. Adapun lafaz yang di sana melebihi pada 3 huruf. Qabdobit fi. Adapun atau ketentuannya di dalam masalah huruf yang melebihi kalimat yang melebihi 3 huruf, antara abi mudharihi al mim, maka diletakkan dalam mudhari'nya yang namanya mim al-madmumah, mim yang dibaca dhamma. Diletakkan di mana? Di maudhi'i harfil mudhara'ah, pada tempatnya huruf mudhara'ah. Wa taksiru ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhirnya dibaca fil fa'il. Wa taftahu bil maf'ul. Kalau di isim fa'il maka qabla akhir dibaca kasrah, sedangkan pada isim maf'ul maka qabla akhir dibaca fathah. Hanya itu saja perbedaannya antara
fa'il dan isim maf'ul pada sulasi pada ghairus sulasi. Nahu mukrimun dan mukramun. Yang mukrim menjadi yang mukram menjadi maf'ul, dan juga mudakhrijun, mustakhrijun dan mustakhrijun. Aku lamma faroga min bayani ismail fa'il wal maf'ul, ketika sudah selesai tentang membahas isim fa'il dan maf'ul, al ma'qudaini yang dibuat minat sulasi al mujarrad, dari sulasi mujarrad, syara'a fi bayan ismil fa'il wal maf'ul al ma'qudaini min ghairi sulasi al mujarrad. Sekarang membahas tentang membuat fi'il isim fa'il dan isim maf'ul pada selain sulasi mujarrad. Idza aradta an tabna ismaihuma mimma zada ala salasati ukhra. Ketika kamu ingin membuat kedua isim fa'il dan isim maf'ul dari lafaz yang di sana lebih dari 3 huruf, nah itu dalam kurung wa mazada ala salasati huruf, wa huwa as-sulasi al-mazid fihi wa rubai mujarrad wal mazid fihi fadhabit fihi, maka ketentuannya di dalam masalah hal tersebut antukhdzab minhu, apa yang dibuang harful mudhaf wa tudau makanahu, kemudian diletakkan pada tempatnya apa? Al-mim al-mad wa tuksiruma qabla akhiri, kemudian sebelum akhirnya dibaca kasrafil fa dalam isim fa'ilnya, wa taftahu wa tuftihahu, atau dibaca fathah, bisa kamu memberikan majhul, bisa dibandingkan maklum. Wa tuftihahu fi al-maf'ul, kemudian yang pada isim maf'ulnya dibaca fathah. Amal hazfu, adapun pembuangan, nah kenapa kok harus dibuang huruf mudhari'ahnya? Amal hazfu falitazula sighatu, supaya menghilangkan sighat mudhari'nya. Wa amma ziyadah, adapun penambahan fi al-afali alla yalzim al-ibtida, bisa supaya tidak mengharuskan memulai dengan huruf yang mati. Nanti nahwi mukrimun dan mukramun, karena kalau tidak ditambahkan mim, apa akhirnya? Ya tidak bisa membacanya karena kafnya berubah huruf yang mati. Wa yaltabisu bil amri finahu mudakhrijun, dan akan sama pada fi'il amar pada contoh mudakhrijun. Wa amal mim falima marra, adapun mim ya karena alasan yang telah lewat. Wa amma dhamuhu fali an la yaltabisa bismi zaman awil maka. Adapun membaca dhammah mimnya supaya tidak sama dengan isim zaman dan isim makan, au bismi illatin au bismi alatin, atau isim alat takdirul fathi wal kasr. Wa amal kasr wal fathu falil fathi baina ismil fa'il wal maf'ul wa lam yukis ya bil fi. Adapun kasrah dan fathah untuk membedakan antara isim fa'il dan isim maf'ul, dan tidak bisa dibalik. Wa idza alimta, ketika kamu sudah mengetahui hadza minnahu yukrimu wa yudakhiru wa yustakhriju, yahsulu mukrimun wa mukramun wa mudakhirijun wa mustakhrijun wa mustakhrijun. Wa inna ma qala hunaka, hanya saja kamu mengucapkan di sana fal aksar, itu adalah istilah fal aksar, kebanyakan. Wa huna fadhabit li adami maji'ihi minas sulasi al-mujarrad ala tariqin wahid, karena yang ketentuannya di dalam sulasi mujarrad itu tidak hanya satu metode saja, walakin al-ghalib alaihi ma, akan tetapi kebanyakan metode itu seperti itu. Wali maji imam ghairi ala naski wahidin, ya memang karena keduanya itu ya datang kebanyakannya ya seperti itu, hanya aksar. Adapun dobit yang semestinya ya wallahu a'lam, tapi kebanyakan karena berlakunya umumnya seperti itu, akhirnya ya dengan metode seperti itu. Jam berapa ya? Masih lama kan? 35 10 lagi. Seperempat jam ya? 10 menit? 10 menit. Oke. Istiwa'ul labda'il fa'il wa maf'ul, kesamaan antara lafaz fa'il dan maf'ul. Jadi nanti dalam masalah isim fa'il dan isim maf'ul itu ada lafaz yang sama. Bagaimana membedakannya? Ya, dalam masalah yang di sana ghairu sulasi, ternyata di sana ada yang sama. Qala wa qad yastawi lafdzul fa'il wal maf'ul, terkadang dalam masalah lafaz isim fa'il dan isim
isim maf'ul itu sama fi ba'dil mawadi dalam sebagian tempat. Seperti contoh kamu habin wa mutahabin wa muhtarin wa mutar wa muhtadin wa munsabbin wa munsabbin fihi wa munjabin wa munjabin an wa yahtalifu at-takdir. Semuanya itu dalam fi'il, isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Mutahabin yang berarti orang yang saling mencintai atau orang yang saling dicintai itu nggak tahu. Maka dilihat dari siyakul kalamnya. Karena lafaz muhabbin yaitu dari kata habba yang di sana mengikuti wazan fa'ala ya. Fa'ala kan musyarakah bainas. Nah, kalau mutahabbin yaitu mengikuti wazan tafa'ala yang di kemarin kita bahas tentang musyarakah bainas fa'aksa. Kalau muhabbin berarti ya, kalau artinya musyarakah bainas berarti orang yang saling mencintai atau orang yang saling dicintai. Nah, makanya muhabbin yang di sana bermakna isim fa'il atau bermakna isim maf'ul di sini ternyata sama. Akul. Wal qiyas ataupun qiyas huwa ikhtilaf kama fil mujarrad. Kalau yang qiyas itu pasti selalu berbeda. Makanya dari setiap upaya yang dilakukan baik dari awal yang semuanya itu berupaya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pada akhirnya kok tidak bisa, yaitu sudah terpaksa. Wal qiyas huwa ikhtilaf kama fil mujarrad. Adapun masalah qiyasnya yaitu selalu berbeda di dalam masalah mujarrad. Lakinnahu qad yastawi lafzul fa'il wal maf'ul fi ba'dil mawadi'. Terkadang lafaz isim fa'il dan isim maf'ul itu mempunyai kesamaan di sebagian tempat. Li zawali harakatil fariqah bainahuma. Karena apa? Hilangnya harokat pembeda di antara keduanya. Apa penyebabnya? Bid'idgham, yaitu disebabkan idgham. Kamuhabbin dalam contoh lafaz seperti lafaz muhabbin. Fi muhabbin dalam lafaz yang asalnya adalah muhabbin. Wa huwa min babil mufa'ala yang mana ia dari babnya wazan mufa'ala. Wa mutahabbin dan juga lafaz mutahabbin fi mutahabbin yang mana asalnya lafaz tersebut mutahabbin. Wa huwa min babil tafa'ul. Wa mutarrid dan juga lafaz mutarrid fi mutarririn dan mutararin masalah. Wa muqtadin fi muqtadidin atau muqtadadin. Wa huma min iftial yang mana keduanya dari wazan iftial. Wa munsabbin fi munsoba atau munsobi mestinya baknya dua. Wa huwa min intial. Nah, ini kalau lafaz munsabit dari wazan intial. Awil iklal kamun jabin atau karena iklal seperti lafaz munjabin wa munjabin anhu fi nahu munjawib au munkashif. Lafaz munjawib itu kan karena kaidah iklal, bukan karena kaidah idgham. Min injaba as-sahab ay ingkasyafa berarti ingkasyafa terbuka atau terungkap. Wa mukhtarun fi muhtayirun fi muhtayir muhtayirun muhtayarun wa takdir fiha mukhtalif. Adapun kira-kiranya ataupun yang semestinya itu berbeda. Likau nama qablal akhir muqaddaron bil kasra fil fa'il. Karena yang namanya dalam isim fa'ilnya pasti dikirakan dibaca kasra. Dengan apa? Kalau dalam isim maf'ulnya dikirakan dengan dibaca fathah. Sebenarnya itu ada perbedaan, hanya saja ada tuntutan yang lain. Ya, ada kalanya tuntutannya karena idgham, yang kedua adalah karena iklal. Akhirnya yang mestinya itu berbeda akhirnya tidak bisa dibedakan. Lanjut ya.
bisa dibedakan kenapa kok ada persamaan antara lafaz isim fa'il dan isim maf'ul? Ya memang karena ada faktor lain, faktor yang di sana tidak bisa dihindari. Yang asalnya ingin menghindari ternyata ya tertutup dengan adanya kaidah, ya akhirnya satu kaidah yang di sana harus berbeda dikalahkan dengan kaidah yang di sana menuntut di sana untuk meringankan. Jadi masalah tuntutan awalnya itu kan masalah semuanya itu harus berbeda, itu kaidah. Terus ada kaidah yang di sana lagi, yang di sana menuntut bahwasanya ketika ada huruf yang sama maka dituntut harus diidgham. Itu juga kaidah. Dan juga nanti ketika ada pengiklalan juga suatu kaidah. Jadi satu kaidah dihadapkan dengan kaidah yang lain, akhirnya ada kaidah yang di sana dikalahkan. Faslun fil mudha'af. Pasal di dalam membahas mudha'af. Qala faslun fil mudha'af. Apa itu mudha'af? Ya mudha'af wa yuqalu lahu al-asam. Dikatakan ada mudha'af adalah istilah al-asam. Asam apa? Sumum bukmun umyun. Masa al-asam garo? Ya asam ya tidak mendengar. Wa huwa minas sulasi al-mujarrad. Nah, ini istilah ya, penamaan. Ada yang mengatakan seperti itu al-asam. Wa huwa minas sulasi al-mujarrad wal mazid. Yaitu dia ada kalanya dari sulasi mujarrad dan mazid. Kalau makana yaitu seperti apa? Makana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Yang mana ain atau lam fiilnya yaitu dari satu jenis. Seperti contoh apa? Radda, wa'adda. Fa inna asluhuma radada wa'adda. Jadi nanti kalau yang ini adalah mudha'af dari segi sulasi mujarrad dan mazid fi fi'li. Aku lamma faragha min taqsimil fi'li. Ketika sudah selesai tentang pembahasan fi'il wa bayani aqsamihi dan pembagiannya wasuru fi aqsamnya ala sabilil umum sawa'un kana saliman aw ghairu salim syara'a fi bayani ahkami ghairi salim. Maka sekarang beranjak tentang pembahasan hukum-hukum yang tidak salim. Biqauli faslun fil mudha'af, dengan ucapan beliau yang mengatakan faslun fil mudha'af wa ghairuhu salah satu akun. Dan yang lainnya yang mana semuanya ada tiga bagian. Di anna asbabu salasah, karena yang asbab penyebab tidak saling dan di ghairu saling itu ada tiga. Dulu sudah disebutkan. Salah satunya adalah harful illah wal hamzah wa tadhif. Jadi ketika ada fiil yang di sana ain atau fa'il atau lam fiilnya berupa salah satu huruf ilat atau hamzah atau tadhif, maka di sana tidak dikatakan salim. Atau jika keluar dari masalah itu maka dikatakan salim. Maka ada aksamuhu, begitu pun pembagiannya. Walihada udi alikullin pas. Maka dalam masalah ini ya nanti akan ada pasalnya sendiri. Ta'riful mudha'af, pengertian mudha'af. Al-awwal faslul mudha'af, yaitu pasal mudha'af. Wa huwa ma tukarrara fihi harfuwa, yaitu lafaz yang di sana ada satu huruf yang terulang. Au harfani atau dua huruf. Wa yuqalu lahu al-asam, dan juga dikatakan dengan istilah al-asam. Kenapa kok dikatakan asam? Lihtiyati ila tikraril huruf, karena dia membutuhkan untuk mengulang huruf. Kama yahtaju al-asam ila tikraris, bagaimana orang yang tuli itu perlu untuk mengulang suara gitu. Hei, gak dengar, diulang lagi. Ya wallahu a'lam. Liyufhama yuqalu, supaya dia paham apa yang diucapkan untuk dia. Wa huwa asliyun in waqa'a tadhif fi usulihi kaman. Dikatakan asli ketika tadhifnya tersebut memang pada bentuk asal, seperti contoh madda. Wa ghairi asliyun in waqa'a fi ghairiha, seperti lafaz farroha itu ghairu asli, seperti ahmar dan iksa'ar. Ta'riful mudha'af as-sulasi, pengertian mudha'af sulasi. Paham kan tentang mudha'af? Ya mudha'af ya kalau kamu lewat lafaz madda ya sudah itu mudha'af. Iksa'ar, ihmar itu mudha'af. Cuma saja ada yang mudha'af asli, ada yang ghairu asli.
Wal mudha'af al asli minas sulasi mujarrad. Adapun mudha'af yang asli dari sulasi mujarrad wal mazid fihi, dan yang mazid fi yaitu maka ainu fi'lihi wa lamihi min jinsin wa, yaitu lafaz yang di sana ain fi'il dan lam fi'ilnya dari satu jenis. Seperti lafaz rad asluhu ala wazni hudifat harakat dal al-ula, kemudian harakat dal yang pertama dibuang, wa udhimat fitah, kemudian diidhofahkan kepada huruf yang kedua, wa adda, ada lafaz ada, wa asluhu ada, dan ala wazni ala. Fanukilat harakat dal al-ula ila ma qabla, kemudian harakat dal yang pertama dipindah ke harakat yang sebelumnya, wa udhimat fitdal asa, akhirnya diidhofahkan pada dal yang kedua. Famuratuhu biqaulihi ma kana ainu wa lamuhu min jinsin wahid. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau ain dan lam fi'ilnya harus satu jenis, yaitu ma kana ainuhu wa lamuhu mutamatsilaini, yaitu ain dan lam fi'ilnya harus sama dalam bentuk, yaitu harus dalam surah. Lal mutajanisaini, tidak dalam satu jenis. Kalau nanti satu jenis, nanti kan yang berdekatan makhraj juga satu jenis. Idil huruf kulluha min jinsin wa, karena setiap huruf semuanya dari satu jenis. Fi kauniha muqti'atan basito. Wa li anna tajannus bainal harfaini qad yakunu fi makhrajihima. Dan terkadang tajannus atau satu jenis dalam dua huruf itu terkadang terjadi pada makhrajnya. Wa qad yakunu fi sifatihima, dan terkadang juga pada sifatnya. Minal ibaq, contoh seperti ibaq, jahar, hamas, istilah, wa ghairiha. Nanti ini hurufnya sama dalam sifatnya, yaitu mempunyai sifat ibaq masalah. Dan jadi tuntutan yang harus diketahui min jinsin wahid di sini bukan jenis dalam segi sifat ataupun makhraj, tapi yang dimaksud jenis di sini adalah harus mutamasi, harus sama atau mutamasilain. Wal mutajanisani a'ammu minal mutamasilain. Adapun istilah mutajanisan itu lebih umum dibandingkan mutamasilain. Setiap mutamasilain pasti mutajanisain, tapi setiap yang mutajanisain belum tentu seperti itu. Kullu mutamasilaini fi surah mutajanisaini wa laisa kullu mutajanisaini mutamasilaini. Terus ini pengertian tentang ta'riful mudha'af di dalam masalah sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Terus bagaimana tentang pengertian mudha'af pada fi'il rubai? Seperti apa? Jadi ini ada perbedaan. Kalau pada sulasi mujarrad atau mazid fix ya cukup ain fi'il atau lam fi'ilnya terulang atau berupa huruf yang sama. Tapi pada rubai berbeda. Ta'riful mudha'af ar-rubai, pengertian mudha'af pada rubai. Qala, dia mengatakan wa minar rubai al-mujarrad maka nafa'uhu wa lamhu al-ula min jinsin wahid. Dari mudha'af dari rubai mujarrad yaitu fa fi'il dan lam fi'il yang pertama harus satu jenis. Wa kadza ainuhu wa lamhu as-saniyah min jinsin wa, begitu juga ain fi'il dan lam fi'il yang kedua juga harus satu jenis. Wa yuqalu lahu al-mutabaq, dikatakan dihilangkan masalah ini dikatakan mutabaq. Nahu zalzalah waswasatan dan seterusnya. Banyaklah. Aku lu iklam annal mudha'af min ar-rubai al-mujarrad. Ketahuilah bahwasanya mudha'af dari rubai mujarrad yang seperti apa? Maka nafa'u fi'lihi. Yang pertama adalah fa fi'ilnya, wa lamu fi'lihi al-ula, dan lam fi'ilnya yang pertama min jinsin wahid. Fa fi'il dan lam fi'il yang pertama harus satu jenis. Wa kada ainu fi'lihi wa lamu fi'lihi as-saniyah min jinsin wahid. Begitu juga ain fi'il dan lam fi'il yang kedua juga harus satu jenis. Seperti contoh zalzalah. Paham ya? Lam dengan lam. Wa yuqalu lihada nau'u minal mudha'af al-mudha'af. Dalam nau masalah ini dikatakan juga dengan istilah mudha'af. Bika suratil mutabaqah bi
karena alasannya banyak yang sama di dalam hal tersebut. Li'anna fa'uhu muwafiqun lilamihi al-ula, karena fa'nya sesuai dengan lamnya yang pertama, wa ainahu muwafiqun lilamihi asanya wala yatariqu al-idgham ila hadan nau minal mudhaf. Tidak bisa diidghamkan dalam masalah ini liwujudil fasil baina mislai, karena ada pemisah di antara dua huruf yang sama, wa huwa mani'un minal idgham. Ini benarkah tidak bisa diidghamkan? Bagaimana mengidghamkannya? Orang hurufnya terpisah. Beda kalau hurufnya jejeran akhirnya diidghamkan. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.